Kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Aryaseta. Prabu Aryaseta merupakan raja yang bijaksana. Ia mempunyai anak perempuan bernama Ayu Rara Kemuning. Suatu hari, Putri Kemuning terkena penyakit langka yang menimbulkan bau tidak sedap pada tubuhnya. Prabu Aryaseta tentu sangat sedih melihat perubahan diri putrinya seperti itu. Prabu Aryaseta akhirnya memutuskan untuk bersemadi. Ia duduk di atas tikar kamarnya. Ia akan terus bersemadi hingga mendapatkan petunjuk tentang cara menyembuhkan putrinya. 3 hari 2 malam berlalu. Di malam ketiga, tiba-tiba angin berhembus kencang. Terdengar gemerisik suara daun yang bergoyang-goyang, terkena hembusan angin. Dinginnya udara malam ini mampu membuat bulu kuduk Prabu Aryaseta berdiri. Tiba-tiba terdengar suara halus berbisik di telinga Prabu Aryaseta. Prabu Aryaseta, Panggil suara halus itu. putrimu dapat disembuhkan dengan daun sirna ganda. Daun itu ada di gua kaki Gunung Argadumadi. Namun gua itu dijaga oleh seekor naga sakti. Untuk mendapatkan daun itu, engkau harus mengalahkan naga sakti itu terlebih dahulu. Lalu Prabu Aryaseta bertanya. Bagaimana caranya mengalahkan naga sakti itu? Kemudian, suara halus itu tampaknya dapat mendengar pertanyaan Prabu Aryaseta karena ia menjawab, Untuk mengalahkan naga sakti itu, engkau harus mengandalkan sayembara. Sayembara itu akan menemukan orang yang dapat mengalahkan naga sakti dan mengambil daun sirna ganda. Maka ia orang yang akan membantumu menyembuhkan putrimu. setelah itu, hadiah yang akan diberikan oleh sang raja bagi laki-laki yang berhasil mengambil daun sirna ganda akan menjadi menantunya. Sore itu juga, berita tentang akan adanya sayembara terdengar hingga ke seluruh pelosok kerajaan. Sebagian besar penduduk kerajaan Ringin Anom berbondong-bondong pergi ke alun-alun kerajaan. Malam hari, pengumuman tentang sayembara itu segera tersebar di seluruh pelosok kerajaan, bahkan hingga kerajaan-kerajaan seberang. Terpilihlah pemuda-pemuda yang akan bertarung untuk dapat mengalahkan naga sakti itu agar Putri Kemuning sembuh kembali. Keesokan paginya, sebagian besar penduduk kerajaan Ringin Anom berkumpul kembali di alun-alun. Mereka ingin melihat para peserta sayembara. Pemuda-pemudi berbadan tegap membawa berbagai senjata seperti pedang dan panah. Mereka berdiri dengan gagah dan merekalah peserta sayembaranya. Pemuda-pemudi tersebut tampak percaya diri dan yakin dengan kemampuan bertarungnya. Para penduduk kerajaan Ringin Anom, Buka Prabu dengan suara lantang. kita berkumpul hari ini untuk membuka pelaksanaan sayembara. Kita semua berharap dalam sayembara ini akan ada seorang pemenang yang mengalahkan naga sakti dan mendapatkan daun sirna ganda untuk kesembuhan Putri Ayu Rara Kemuning. Para peserta sayembara pun berangkat. Setelah sampai di gua kaki gunung Argadumadi, salah satu peserta berdiri dan mempersiapkan berbagai senjata. Ia merasa sangat percaya diri akan kemampuannya dalam bertarung, Semoga berhasil. katanya. Perlahan-lahan ia memasuki gua. Saat dalam gua, ia mendengar suara. Makin lama, ia mendengar suara itu makin keras dan dilihatnya pula sosok makhluk tinggi dan besar. Matahari hampir tenggelam. Yang lain sedang menunggu peserta pertama yang masuk, namun peserta tersebut tidak muncul-muncul. Tidak ingin menunggu lebih lama, mereka akhirnya berunding untuk menentukan orang kedua yang akan masuk ke dalam gua.
Dari peserta pertama hingga terakhir, tidak ada yang berhasil bertarung dengan naga pada gua kaki Gunung Argadumadi. Hingga sampainya dengan salah satu peserta izin mengikuti sayembara, yaitu seorang pemuda dengan kondisi tubuhnya penuh luka borok yang bernama Jaka Buduk. Pemuda tersebut santun sekali. Ia tidak menunjukkan kesombongan seperti peserta-peserta sebelumnya. Jika ia menang dalam sayembara ini, Prabu Aryaseta harus menerima Jaka Buduk sebagai menantunya. Pada awalnya, Prabu Aryaseta meragukan hal ini, dikarenakan ia memikirkan nasib putrinya nanti. Namun, jika tidak mengizinkannya, belum tentu akan ada orang lain yang akan mengikuti sayembara ini. Lalu Prabu Aryaseta berkata, Perlu waktu untuk memutuskan, anak muda. Bisakah engkau kembali besok? Lalu Jaka Buduk meninggalkan ruang pertemuan. Sepeninggal pemuda tersebut, pikiran Prabu langsung dipenuhi kebimbangan. Keesokan harinya, Prabu Aryaseta sudah menunggu Jaka Buduk di ruang pertemuan. Aku sudah membuat keputusan atas permintaanmu kemarin, Jaka Buduk. Lanjut Prabu Aryaseta. Jaka Buduk menatap Prabu Aryaseta. Ia menunggu keputusan Prabu Aryaseta. Prabu Aryaseta menarik napas panjang lalu berkata, Kuizinkan kau mengikuti sayembara. Kuharap kau dapat bertarung dengan baik, Jaka Buduk. Semoga berhasil. Terima kasih, tuanku. balas Jaka Buduk. Hari itu juga, Jaka Buduk pergi menuju gua di kaki Gunung Argadumadi, disaksikan Prabu Aryaseta. Ia berangkat dengan senyum bahagia. Ia percaya bahwa ia akan mampu mengalahkan naga sakti dan mengambil daun sirna ganda untuk mengobati Putri Kemuning. Jika ia berhasil, ia akan dapat menikah dengan putri itu. Senyumnya melebar. Angin berhembus agak kencang dan menerpa wajah bahagia Jaka Buduk. Rambutnya bergoyang-goyang diterpa angin. Setelah ia sampai di kaki Gunung Argadumadi, ia berhenti di depan gua yang dituju. Tak terlihat seorang pun peserta sayembara di depan gua. Tampaknya mereka semua telah masuk ke dalam gua dan tidak ada satupun berhasil keluar. Jaka Buduk menyiapkan obor untuk menerangi jalannya nanti di dalam gua. Setelah obor siap, Jaka Buduk pun melangkah memasuki gua. Di mulut gua, Jaka Buduk berdoa untuk keselamatannya dan untuk keberhasilannya nanti. Beberapa ratus meter ke dalam, Jaka Buduk mulai melihat cahaya dan bayangan. Ia juga mulai mendengar suara-suara. Makin jauh ia melangkah, makin jelas ia melihat kilatan cahaya dan bayangan besar serta suara besar yang menggema. Cahaya itu sangat terang, bayangan itu sangat besar, dan suara itu sangat keras. Jantung Jaka Buduk berdetak cepat. Dak-dik-duk, bulu kuduknya berdiri setelah berjalan beberapa ratus meter lagi ke dalam. Jaka Buduk berhenti. Cahaya obor yang dibawanya mengenai sesuatu berwarna hijau berukuran hampir sebesar tangannya saat ia sedang mengamati sesuatu itu. Tiba-tiba didengarnya suara. Tiba-tiba terlihat cahaya yang menyilaukan di atas gua. Pandangan Jaka Buduk berpindah ke atas. Matanya terbelalak. Dilihatnya sesosok makhluk hijau tinggi, besar sedang menyemburkan api. Naga sakti. Kata Jaka Buduk sambil terkesima melihat makhluk besar di hadapannya. Cahaya obor Jaka Buduk menarik perhatian naga sakti. Ia lantas menundukkan kepala ke arah Jaka Buduk. Jaka Buduk melangkah mundur untuk menghindari kepala naga sakti. Akhirnya, ia pergi keluar untuk beristirahat sebelum melanjutkan kembali. Matahari mulai terbenam,
Jakabuduk terbangun melihat sekeliling dan menemukan sebuah batang pohon tergeletak di samping sebuah pohon besar. Ia mengambilnya dan mulai menggali tanah di tengah-tengah bukit. Naga Sakti telah terluka parah akibat tancapan kerisnya. Setelah menunggu, naga itu tak bergerak. Jakabuduk akhirnya sadar bahwa ia telah mengalahkannya. Tak jauh dari tempat itu, ia melihat tanaman tinggi berdaun lebat dengan bunga kuning indah, bernama Sirna Ganda. Jakabuduk tersenyum, mengambil beberapa lembar daunnya, lalu keluar gua. Badannya penuh cipratan darah naga, sehingga ia turun menuju sungai. Di istana Ringan Anom, suasana muram, karena tidak ada kabar dari gunung Argadumadi. Prabu Aryaseta bersedih memikirkan putrinya, Putri Kemuning. Sementara rakyat menanti dengan cemas. Saat matahari hampir tenggelam di hari kedua, seorang pemuda gagah datang menemui Prabu Aryaseta. Prabu merasa asing, namun seolah mengenali wajahnya. Maafkan kelancangan hamba, Tuan. Hamba adalah salah satu peserta sayembara. Ucap pemuda itu. Hamba Jakabuduk, Tuan. Lalu, setelah itu, Prabu terkejut, tak percaya karena Jakabuduk dulu pernah borok. Namun, pemuda itu lalu menceritakan perjuangannya melalui naga dan melawan naga secara jelas. Akhirnya, Prabu yakin bahwa ia memang Jakabuduk.